tangannya. Oke. Ya. Mari, mari. Ya. Gimana caranya? Di atas, Pak, Bu, tapi ada atas tiket. Oh ya. Ya, tiket. Udah taruh. Besar. Padat sekali acaranya. Makasih ya. Memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Mari, mari, Pak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk tidak memperpanjang, saya persilakan. Disilakan, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak Taufik, Pak Rektor, seluruh sivitas akademika Atmajaya yang saya banggakan, ya pengurus BEM, panitia, adik-adik mahasiswa baru. Ya hari ini padat sekali kegiatan. Saya baru selesai pimpin rapat paduan, kita akan mengadakan paduan suara antar kecamatan, antar paroki, antar klasis, antar jemaat se-Kabupaten Toraja Utara, tetapi kita akan mengundang juga dari paroki yang ada di wilayah keuskupan yang ada di Keuskupan Makassar tapi Sulawesi Selatan, dan klasis-klasis yang ada di Sulawesi Selatan, Palopo, Tanda Toraja, tapi pesertanya minimal 60 orang. Jadi harus, dan saya sudah bilang hadiahnya 1 ekor kerbau besar. Hadiah keduanya 20 juta untuk juara 2, lalu juara 3 15, harapan 1 10, harapan 2 7,5, harapan 3 5 juta. Jadi kita akan bikin semangat daerah ini, karena daerah ini ya tidak bisa dipungkiri bahwa daerah ini daerah religius, dan kita juga sebagai orang Toraja terkenal sebagai orang Kristen yang hebat, yang keren, ya. Oleh karena itu kita harus isi juga dengan nuansa-nuansa kekristenan, tetapi bukan dengan maksud melupakan saudara-saudara kita yang harus, tidak, ya, tidak. Kita tetap merangkul secara keseluruhan. Kalau kemarin saya tutup kegiatan pertandingan sepak bola usia sekolah mulai dari SD, ada 177 peserta pertandingan sepak bola usia sekolah di tingkat SD, ada 77 peserta pertandingan sepak bola untuk usia SMP, untuk takraw ada SMU SMK. Dan kita mau hidupkan daerah ini supaya betul-betul daerah ini jangan tidur, ya. Nah, salah satu program andalan saya, kalau kamu sudah nyebrang ke wilayah hukum saya, ingat harus budayakan malu buang sembarangan sampah, malu parkir sembarangan tempat, malu tidak ke sekolah, malu tidak ke kantor, malu tidak kerja, malu terlambat ke kantor sekolah. Harus dibudayakan itu, ya. Supaya apa? Ya lihat di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, kalau anak-anak kita malas, tak bangun bela menjo, si tombang bang bolokna, mama ata juga susito, makanya tukunan tumbe tatoro jabanua, sabati karu umbang tiru tu mama, jarang menjo, ya toh? Betul atau tidak? Sama dengan kalian, loh, kalian ini, saya dulu waktu muda kayak kalian itu mana? Kalau ke kampus itu tanya teman-teman saya, mana ke kampus itu pernah pakai lepis, pakai celana kain? Dulu waktu kuliah,
sepatu kantor kayak gitu, baju dengan panjang, tidak ada. Jadi kalau saya di kampus keren. Iya, begitu. Nah, segala sesuatu itu harus dimulai dari dalam diri. Tantangan paling terberat, pergumulan yang paling berat dalam hidup kita adalah diri sendiri. Ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, keren. Saya dulu masih DC di kelas 1, 2, 3, 4, 5 masih di Malakiri. Nanti kelas 6 SD sudah pindah ke Paroki Rembon. Ada kakak sepupu yang membawa, namanya Pastor Bartolili. Jadi lama di pastoran. Begitu. Itu 4 tahun di pastoran. Kami ada 8 orang. Kami belajar dari pastor datang, kalau sudah tidur, pastor datang kasih masuk ember kepala kita. Jadi setelah itu ya saya masuk di Makale karena pastor waktu itu lanjut studi ke Kairo. Saya masuk di SMP Katolik Makale, tuntaskan SMP-nya. Lalu akhirnya saya selesai di SMP Katolik Makale. Waktu itu tes seminari, akhirnya lolos, tapi tidak tuntas di sana, tidak tuntas. Ya, jadi saya terpanggil tetapi tidak terpilih. Tapi karena padukoku terpilih, nah minta belum terpilih ikut atau tidak? Sangga atau mama ini kena terpilih atau? Ya, jadi ya memang Tuhan punya rencana lebih indah. Akhirnya saya selesaikan, tuntaskan di Rantai Pao. Setelah tamat kuliah di UKI Polus Makassar. Setelah itu terbang. Nah, waktu di sekolah-sekolah mulai SD, SMP itu saya ketua kelas. Masuk di SMA ketua kelas, ketua OSIS. Masuk di perguruan tinggi ketua himpunan, ketua senat. Sekarang namanya BEM. Gitu? Jadi tidak ada yang tersisa itu organisasi di intrasekolah dan kampus. Semua saya lalap, saya habiskan. Apa artinya? Itu belajar di kampus, di sekolah itu penting, tapi jangan juga lupa organisasi, karena itu juga yang membuat diri kita menjadi orang-orang yang hebat. Mana bisa saya berdiri berjam-jam di depan orang-orang hebat, orang pintar ini kalau tidak terpas secara alami dari bawah. Begitu. Orang kan biar bicara juga pakai tanpa bicara. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak itu, banyak. Nah, kalian ini kan mulai latih diri, ya. Penting itu pendidikan. Karena pendidikan itu lah yang membuka jendela kehidupan masa depan. Jadi waktu saya SMA, saya maaf ya teman-teman, dulu waktu di SMA Katolik itu saya sudah mulai dapat namanya Super Smart. Ya, di SMA Katolik dulu. Jadi kalau orang pergi bayar uang kuliahnya, saya pergi terima saya. Karena ada sisanya. Jadi di Super Smart dikasih, setelah itu dihitung itu potong uang sekolah, sisanya dikasih. Itu di sisanya putar traktir makan bakso Solo pacarku dulu. Makanya dulu banyak cewek-cewek cantik tuh lirik-lirik saya. Saya bilang, kenapa kau suka saya? Muka saya ini pas-pasan. Dia bilang, tidak, kamu hebat. Oh iya. Rupanya setelah itu saya tahu bahwa perempuan-perempuan itu lihat laki-laki yang pintar, bersih, rapi, keren. Jadi itu bukan tampangnya saja, pintar, rapi, bersih. Tapi orang juga jarang mandi, rambut pun tidak pernah disisir. Ya paling tidak carilah minyak rambut. Kalau tidak ada minyak rambut ya pakai aja minyak goreng. Yang penting licin. Tapi urak-urakan, jarang gosok gigi, jarang mandi, baru mau pacarnya cantik. Mana bisa itu? Iya kan? Tapi kalau
pintar, kau bersih, rapi. Saya sekolah, mana baju saya ada yang salah-salah istrikan. Nggak mau saya pakai baju celana yang tidak diistrikan. Kalau lalat hinggap langsung jatuh. Ya itu. Jadi harus itu. Jangan kamu tampil urak-urakan. Iya. Ya masuk di kampus juga gitu. Alhamdulillah waktu kuliah di UKI Polus Makassar, saya dapat super senior juga. Akhirnya saya tidak memusingkan saya punya orang tua waktu itu tanya. Makanya dosen-dosen saya banyak kenal saya di sana. Sama gitu. Ya, saya masuk kuliah tahun 93, keluar 97. Langsung terbang ke Timika. Awalnya saya terbang ke Timika itu mau diajak untuk diminta untuk ikut tes di Bank Niaga. Orang itu malu menceritakan perjalanan hidupnya. Saya harus cerita supaya menjadi inspirasi. Itu penuh dengan perjuangan dari bawah. Saya apa yang saya pergi berbuat? Pergi jadi tukang babat rumput. Aja yang menggantung di belakang itu. Itu saya pergi lakukan itu. Itu. Lalu pergi ya awas-awasi orang tukang-tukang. Tapi setelah saya gelututi itu, ilmu saya ini tidak terpakai. Pergi lama-lama tidak juga. Akhirnya saya pergi jadi tukang ojek. Tukang ojek. Keluar dari rumah itu rata-rata jam 4 subuh sampai jam 7. Dari jam itu saya dapat rata-rata tiap hari itu pagi keluar dari rumah itu rata-rata dapat sudah 30.000 dari jam 4 sampai jam 7 pagi. 30.000 tiap pagi. Waktu itu tahun 97. Karena waktu itu sudah ada anak 2. Sudah 3. Jadi saya bilang ya suka tidak suka walaupun kita sudah sarjana, tapi kalau tidak ada kerja mau kasih makan apa? Nah, setelah itu saya pergi melamar, jadilah diterima di Yayasan Pendidikan Katolik. Itu 3 tahun saya mengajar di yayasan. Dari jam 7.15 sampai jam 1 saya mengajar di sekolah-sekolah yayasan. Jam 1 sampai jam 6 sore saya mengajar di sekolah-sekolah negeri. Saya pergi ke sekolah itu, tapi waktu itu masih naik motor. Nah, aku taruh di dalam motorku itu karung yang akan ditempati sayur makanan babi. Jadi kalau saya mengajar sore-sore, lalu setelah itu istirahat, kan di belakang sekolah itu banyak daun petatas namanya orang sana. Ya nende mediko ya tokan de bayo. Sore-sore itu kalau istirahat saya pergi ambil. Tapi karena anak-anak saya banyak yang bandel-bandel, dia juga mau baik, jadi dia turut membantu saya mengambil. Nah, setelah itu saya pulang. Habis pulang di rumah, kasih istri saya itu makanan, dia olah, saya makan. Jam 8 malam sampai jam 10 malam saya ajar orang kuliah. Jadi dosen. Siapa yang saya ajar? Karyawan Freeport, polisi, tentara yang mau ambil S1 waktu itu. Banyak masuk saya. Di situ mulai hidup saya berubah. Jadi kalau saya lagi istirahat, saya pergi makan bakso, ibu saya bilang, saya tanya, ya itu mulai uang banyak. Di situ uang mulai banyak. Saya tanya tukang bakso, warung-warung, hey! Saya tanya, ini kamu pakai modal dari mana? Dia bilang, Pak Guru, karena saya dipanggil Pak Guru saat itu. Kami pakai uangnya orang bunganya. Saya bilang, bunganya berapa? Dia bilang 20%. Saya bilang, kau mau nggak kalau saya kasih kau 10%? Mau lah Pak. Akhirnya bagus kasih tahu. Semua warung jajaran warung itu ambil di saya. Jadi akhirnya tiap bulan saya pergi tagih bunganya. Saya tidak tahu apakah saya ini masuk kategori tengkula atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya membantu dari 20% menjadi 30%.
10%. Senang, pulang berkumpul. Nah itu mulai uang banyak jujur saya. Akhirnya mereka dengar, para kontraktor ini dengar, wah Om Bas ada begini. Dia bilang, Pak bisa kan bantu? Kenapa? Saya ada proyek ini tapi tidak ada waktu. Saya bilang oke, kau dikasih orang berapa? Kalau kami ambil banyak Pak dikasih 10%. Oh berapa itu banyak? Kasar katanya 500 juta. Saya bilang kau mau? Saya kasih kau 5%. Mau Pak? Oke, berapa kau itu? 300, 500 kasih. Jadi dalam waktu itu dia bunganya ya kadang-kadang dikembalikan ke saya bunganya 50 juta satu orang. Keren kan? Asik. Jadi waktu itu kalau saya jalan semua terisi. Apa yang terjadi adik-adik? Saya mengajar di beberapa sekolah, jadi dosen di beberapa sekolah, ada penerimaan pegawai negeri. Ya, ada penerimaan pegawai negeri di instansi vertikal, namanya BKKBN. Ya. 6 orang mau diterima. 6 orang mau diterima. Ini sudah diatur waktu itu. 4 orang ini sarjana, Papua 2, pendatang 2. Yang SMA jatahnya bendahara kantor, yang SD 3 jatahnya sekretaris. 4 ini sudah dibagi, Papua 2, pendatang 2. Nah Papua ini sudah otomatis dari bisa tinggal ini. Rupanya 2 ini pendatang jatahnya kepala kantor wilayah dengan arah wilayah. Tidak ada di kodong jatahku. Sudah setelah dites kami datang tes, coba itu. Kami tes, ada semua kerja ini temanku ini. Kami duduk tes. Di sini satu temanku namanya Anwar, yang satu namanya Martin. Ya karena sehari-harian mereka itu cukup ya sibuk dengan ojek, sibuk dengan tukang, ya tidak tahu apa-apa. Begitu tes, karena akrab saya dengan, jadi kalau saya di sini tulis tai, di sini tai, di sini tai. Itu bayang begitu. Begitu pengumuman ini lulus, saya tidak. Coba itu. Nah, coba nasib saya itu. Parah saya bilang. Dipanggil saya. Pak, Bapak tidak lulus karena nilainya ini bagus sebenarnya. Saya bilang, Bapak bilang apa? Saya bilang, Bapak tidak boleh begitu. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, Bapak bagaimana nilainya? Ini baik, ini baik. Nah waktu tes saya di tengah, kalau saya tulis tai, ini tai, ini tai. Dia bilang, iya Pak, tanya dia berdua itu. Lalu dia bilang begini, oh sudah kalau begitu, Bapak rupanya sudah paham. Ya kalau itu Bapak bilang begitu, saya sudah tangkap. Jangan bodoh-bodoh itu terus kita. Ayo sudah, kalau begitu sudah, oh ya sudah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, memang. Bagaimanapun caranya orang menghalangi kita kalau memang itu Tuhan yang punya kehendak tidak bisa. Apa yang terjadi? Waktu itu datang Litsus. Zamannya saya diterima ada namanya penelitian khusus, Litsus. Ada Litsus dari Jakarta datang. Semua ijazah-ijazah diteliti. Ternyata yang satu ijazahnya palsu. Aku dipanggil. Berikan tiket begitu. Keren. Saya bilang, apa syaratnya Pak? Administrasi saja Pak. Berapa? 200. Langsung lulus. BKKBN sebagai tenaga di lapangan itu akhirnya Uncen dan Unhas kerjasama membuka program S2. Uncen dan Unhas buka program kelas jauh di Timika. Unas saya semua pejabat ikut mendaftar, ambil 2 termasuk gue itu, termasuk gue ikut karena saya dosen juga datang mengajar, saya berdebat terus mengajar di sana, datanglah kuliah juga, saya debat
Ternyata dalam ruangan ikut perkuliahan itu banyak pejabat, termasuk Pak Asisten. Bayangkan tidak? Bisa bayangkan orang mana dokternya tuh? Apa kalau dia pakai rok saya? Betul tak? Nah, dicampur dengan ambon yang begitu manis, tak? Mancung, putih. Oh ya. Dia rupanya ikuti terus saya. Akhirnya dia bilang begini. Waktu sudah dekat-dekat ini, dia bilang, Dek, saya tidur, ibu cantik. Siap bu. Kalau ibu tidak masuk, teparatkan. Siap. Lalu, akhirnya apa? Jadi kalau sudah mulai mid dan semester, saya kerja tugasku cepat. Setelah itu saya bikinkan juga. Jadi kalau sudah mid, keluar nilai A juga dia. Kalau semester keluar nilai A atau B juga. Saya bantu terus karena dia sibuk. Orang sibuk karena menjadikan uang daerah banyak. Begitu selesai semester, karena saya di vertikal, tahu itu? Kamu tahu kan namanya vertikal? Ya, jadi pegawai vertikal ini Tuan tadi saya jelaskan supaya jangan saya ngomong terus sampai vertikal otonom ini. Jadi yang dimaksud vertikal itu kantor agama, kepolisian, tentara, statistik, ya, bulog, ya, apalagi pengadilan, kejaksaan, itu yang vertikal. Kalau otonom, nah itu nih pemerintah daerah, dinas pemuda olahraga, dinas ini, dinas ini, dinas ini, dinas ini, PU, PR, dinas ini, itu namanya pegawai otonom. Sudah bisa bedakan ya? Nanti dites lagi baru tidak tahu lagi. Nah, waktu itu saya pegawai vertikal. Pak merasa dia terbantu, dia bilang, Dek, besok kau ke kantor ya. Siap. Dia panggil saya ke kantornya, keuangan. Saya tidak tahu, yang ada di otakku, saya pikir mau disuruh angkat-angkat buku. Ternyata begitu saya kalau di keuangan banyak soal diurus. Bagian perbendaharaan, bagian pembukuan, bagian anggaran, sibuk semua kayak ayam. Saya masuk. Begitu saya muncul di depan, ibu ini gayanya nih. Karena waktu itu kasubag anggaran kosong. Dia bilang begini sama semua pegawainya, inilah kasubag anggaran kita. Merinding bulu-buluku. Saya bilang jangan begitu bu, tidak bagus. Dia bilang kau tidak percaya, semua duduk di sini. Dia pergi ke ruangannya sini. Sebelah. Habis itu keluar bawa sebuah nota yang disebut disposisi pengalihan status pegawai atas nama Yohanes Pasar dari pegawai vertikal menjadi pegawai otonom yang ditempatkan di unit bagian keuangan Senta Kabupaten Mimika. Kaget saya dalam jangka waktu singkat. Jadi situ saya mulai meniti karir. Jadi saya masuk di keuangan itu kan saya boro-boro Pak ini. Apa dikerjain? Iya kan? Kan tadinya kita jadi guru-guru mana? Setelah itu jadi penyuluh KB. Loh? Jadi saya pilih praktek itu bagaimana itu orang supaya KB. Ya kita bawa kondom. Loh? Kalau malam-malam kalau mau campur baur pakai kondom di tangan gini ya pasang. Besok datang Pak, kenapa? Sudah 3 bulan lalu praktekkan seperti apa Bapak bilang sebelum bercampur pasang kondom di tangan. Kami bercampur hamil juga. Saya bilang iyalah, bukan pasang di tangan, pasang di situ. Lucu, ada lucu-lucunya itu jadi penyuluh itu Pak. Kan kita ajar pakai tangan toh. Tidak mungkin saya ajar Pak. Ternyata dia ikuti apa yang saya buat, kondom dipasang tangannya. Saya bilang mati, pakai bang mulai sampai. Pusing itu. Coba itu 3 tahun dia gitu. Ya. Sebelum itu saya putar di keuangan, di perbendaharaan. Apa bikin orang ini? Ini supaya kamu tahu. Jadi ilmu yang kita dapat di kampus secara teoritis begitu ini. Ya nanti kamu stres itu.
Ya betul. Saya bilang, tadinya ini pergi jadi tukang ojek, tukang jadi tukang ojek, setelah itu jadi guru, setelah itu jadi penyuluh KB, coba itu. Padahal kita di sarjana ekonomi. Nah, toh masuk duduk, sudah numpuk kertas banyak. Katanya nanti bapak, saya tanya yang lain, kau apakan itu kertasan itu? Saya tidak mau serta-serta. Ya kan kita masuk dalam sebuah komunitas baru yang kita tidak tahu, kau serta-serta, kau selesai. Ya jangan hati-hati, jangan serta-serta ya. Masuk, harus ada penyesuaian dulu. Saya tanya, Pak, apa saya bikin di situ? Dia bilang, oh lihat, yang maksud di meja bapak itu, lihat sudah ada listnya. Nah, Bang ini, kalau sudah cocok dengan listnya, bapak parah, baru panggil kami bawa ke ruangannya ibu. Oh begitu, iya. Apa yang terjadi? Sekitar 1 bulan saya kerja, saya disuruh ke Jakarta, pelatihan keuangan. Kasih uang tiket lah, kasih penginapan lah, kasih uang saku lah. Waktu itu awal tahun 98 itu sudah uang saku 20 juta, gila tak itu. TP, tiket TP sudah ada di tangan, penginapan sudah, keren. Pulang lagi 1 minggu kerja disuruh lagi. Bosan juga. Tapi senang juga karena saya dapat uang. Iya, apalagi lihat kotak Metropolitan, ketika malam hari itu menghentak. Itu. Nah, saya jalani itu. Rupanya saya dimonitor terus oleh seorang bupati. Jadi kalau kami pergi rapat, saya dampingi bosku kepala keuangan itu. Saya yang bawa map paling banyak. Saya asistennya. Begitu terus. Jadi begitu rapat di Pemda, rapat pimpinan daerah, ini bosku di depan, saya belakang. Namanya kita anak buah. Jadi setiap rapat bosku tanya dia nolak saya begini. Saya sorong map. Begitu ditanya bos Pak Bupati, kadang minta data, dia nolak lagi. Saya sorong map. Kira-kira itu 6 bulan berlangsung. Rupanya diamati terus bupati dari atas. Saya langsung dipanggil. Sini, kau siap ganti itu jadi kepala gua. Saya bilang, tidak bisa Pak. Saya bilang, tidak bisa Pak. Dia bilang, kenapa? Karena bosku itu orang Papua. Dia bilang, bodoh kau bodoh amat lu kau ini. Kau dikasih jabatan yang basah, nggak mau orang berebut, tidak belum tentu diterima. Kau ini blow on. Dia bilang ke saya bilang, maaf Pak, saya kenal Bapak Bupati lewat orang itu. Saya bilang gitu, maaf Pak, saya kenal Bapak Bupati karena lewat orang itu. Jadi kau tidak mau? Siap, izin. Tidak, sepanjang Bapak belum cari tempat orang itu, dia senang, saya akan tidak pernah. Saya bilang, saya bukan kacang, lupa kulit. Supaya saya tidak kasih tahu. Karena apa? Banyak orang, ini sejarah perjalanan hidup saya ini, terlalu banyak godaan. Tapi puji Tuhan, saya tidak mau. Ditawar terus, ketiga kalinya baru dipanggil. Bagaimana? Siap dulu. Izin Bapak. Sebelum Bapak kasih tempat yang biasanya, tidak akan pernah. Akhirnya karena tidak heboh, ibu itu kalau saya masuk kantor, karena dasarnya orang putih, merah mukanya dia, saya merah. Akhirnya saya pegang tangannya, saya bawa dia ke rumahnya. Saya bilang, ibu, jangan marah sama saya. Tidak akan pernah saya menggantikan posisi ibu sebelum ibu nyaman meninggalkan. Wah, betul kau? Siap, betul. Dia peluk saya, dia menangis. Saya bilang, tidak, saya tidak seperti itu bukan karakter saya. Bayangkan 3 kali orang mau itu, tapi saya tidak. Karma, ingat karma dalam hidup itu, jangan coba-coba. Ingat itu. 3 kalinya saya dipanggil. Bagaimana? Dipanggil lagi, ditawari waktu itu jadi kepala
dinas perindustrian dia perdana. Dia senang. Saya dipanggil, dia bilang ke saya, ya tangannya dulu. Baru dia peluk saya. Siap. Akhirnya saya dilantik menggantikan dia dilantik ke sana. Keren kan? Nah itu. Dua, berjalan hidup. Di Mimika kemarin, Dirjen Otonomi Daerah datang di sana, bawa SK mau jadi bupati. Ya, masih 2 tahun loh. Saya jadi posisi wakil bupati. Dipanggil Dirjen, 2 jam bicara bagaimana. Saya bilang tidak. Tapi kalau itu perintah undang-undang, saya siap lakukan. Tapi kalau itu konspirasi disuruh cek, no way. Ini soal prinsip. Saya bilang, kalau memang garis tangan saya mau jadi bupati, Tuhan mau pakai saya jadi bupati, tinggal waktu saya yang akan menjawab. Nah, benar kan? Benar? Saya tidak mau nodai karir saya masih muda. Gitu. Ya, walaupun dalam perjuangan di Toraja Utara saya dihina, saya diejek, saya dibully semua. Dan saya bilang, terima kasih bagi pembuli penghina saya. Anda telah mempromosi saya. Betul tidak? Oh iya, karena justru orang bully saya, hina saya, termasuk orang-orang Katolik juga banyak yang hina saya. Beberapa pengantar, iya hina saya. Tapi saya selalu mengatakan, berbahagialah orang yang direndahkan, karena orang yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi jangan kamu terlalu cepat nangis kalau bully, caci maki, dihina. Jangan terima itu, karena lagi kita dipromosi, ya kan? Hanya mereka yang sana tidak sadar bahwa kita lagi promosi orang ini. Karena orang-orang pintar akan selalu mengatakan ketika ada orang dibully, dihina, difitnah, orang-orang hebat akan mencari tahu data kita, siapa sih sesungguhnya. Nah, jadi dalam rapat setelah saya kumandangkan ini beberapa kegiatan termasuk paduan suara antar gereja, antar jemaat, antar program klasis, beberapa kata saya bilang, selalu orang ini membuat kegiatan selalu di otaknya uang. Saya bilang, tidak boleh. Yakinlah, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu kita akan lakukan dan penuh dengan keikhlasan, dan kita yakini itu, yakin terjadi, pasti terjadi. Karena dalam Alkitab mengatakan seperti yang dengan, jika imanmu saja sebiji sesawi, engkau bisa meninggalkan bukit itu. Akhirnya setelah saya ngomong, beberapa pendeta yang kemarin katanya ragu-ragu, rupanya Pak Ombas juga punya iman ya. Yang selama ini kami tak dengar orang bilang, oh Pak Ombas begini. Saya biarlah mereka berkata seperti itu. Tapi waktu yang akan menjawab. Oke, itu pengantar. Ya, itu pengantarnya. Ya, kita kembali ke laptop. Itu tadi pengantar. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kalian ini datang kuliah di sini, di Atmajaya di sini. Tentu yang pertama merubah hidupmu. Itu dulu satu. Merubah hidupmu. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam perubahan hidupmu masing-masing ini? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Ya. Orang tua, saudara-saudara yang ada di sekelilingmu hanyalah menjadi pendorong, pendukung. Ada di pundakmu masing-masing. Ada di pundak. Sudah satu tekad bahwa kuliah dan harus cepat selesai.
Ingat, kamu punya orang tua di sana. Saya tidak tahu. Semua ini pasti berasal dari keluarga yang berbeda. Mungkin ada yang, iya tahu. Oleh karena itu, apakah engkau tidak sadar? Ibumu di sana begitu mengeluarkan tenaga, keringat mencari uang dengan bapakmu untuk membiayai hidupmu, membeli sepatu, membeli ini, membayar kuliah. Jangan main-main. Kuliah baik-baik. Semua program mata kuliah yang kau programkan itu bisa setiap kau program 24 XKS, tidak ada yang tertinggal. Sabu semua. Kena bisa di kau 20 karo 8 tahun 20 karo. Tapi si 20 ini apa maksudnya ya dia lewat. Ajarnya banyak. Lucu dulu tuh saya kuliah Pak. Saya kuliah di UGM. Teman-teman rombongan belajar tuh dari UNAS itu. Ya saya pergi di UNAS itu. Ganti temanku semester. Betul. Ya, dulu kan kami masih ada istilah intern, ekstern. Jadi walaupun selesai kuliah intern, tapi ada ekstern. Ujian negara namanya dulu. Tapi saya tidak pernah ketinggal. Sampai ada itu Pancasila, apa teman-temanku sampai 7-8 kali. Nanti saya pergi bantu dia baru lulus. Itu ketulusan, keikhlasan. Ya termasuk dulu teman-teman waktu mau selesai maaf ya. Ya dulu kan memang konsentrasi dan saya mau tahu. Saya ini kan manusia ingin tahu terus. Bagaimana sih itu caranya bikin tesis? Itu. Jadi karena mau tahu, jadi betul-betul saya berusaha. Keringat dingin. Saya dari satu persatu saya bikin. Teman-teman kan pusing. Terus dibikin di sana. Toh bikin sana, pesan sana, pesan di sini. Betul tidak? Betul, jangan bohong-bohong ah. Setelah saya garap, ya toh, banyak yang minta tolong ke saya bantu. Begini caranya. Betul ini. Jadi nanti jangan ya pelajar bikin sendiri. Kalau selesai, betul ini. Saya kasih tahu saya. Supaya ini tak boleh itu belajar terus. Nah, oleh karena itu saya harap bahwa kehadiran daripada Atmajaya di Toraja di sini, karena ini wilayah hukumnya Tanah Toraja, ya seharusnya Pak Teo yang datang ini juga supaya kami sama-sama di sini. Tanjungi kamu tidak enak jadi. Siapa yang bertanggung jawab memajukan daerah? Ya kita semua. Kalau Anda semua nanti ini selesai dengan baik, dengan IP yang baik, lalu menjadi akuntan, lalu menjadi dosen, lalu menjadi usahawan, lalu menjadi insinyur, lalu menjadi ini. Tidak usah Anda berpikir dulu yang luas-luas, yang besar-besar, tapi yang pertama dulu harus berpikir untuk diri sendiri. Itu dulu. Tidak usah bilang ditanya, kalau kamu mau selesai sarjana kamu mau bikin apa? Saya mau membangun daerah ini dan negara ini. Tunggu dulu. Bagaimana kamu membangun daerah ini? Bagaimana kamu membangun negara ini? Sementara dirimu sendiri kau belum bisa bangun. Dirimu dulu. Selesai dulu di dalam dirimu. Baru menetes ke gereja, menetes ke masyarakat. Gitu. Ya kan? Bagaimana kamu pergi ngurus orang lain sementara di berselesai? Ya kan? Mau jadi pengurus paroki, mau jadi ketua paroki, dewan paroki, begitu rapat mau Natal, kumpul-kumpul, mau sumbang ini ditanya bapak berapa karena tidak ada uang, ya garuk kepala. Ya kan? Iya. Nah selesai dulu. Coba lihat orang Eropa. Orang Eropa mana bisa terjun dalam dunia politik kalau ekonominya tidak mapan. Iya. Nah, gereja ini sendiri kalau jemaatnya, umatnya mandiri. Betul tidak? Iya. Bagaimana
Bagaimana mau gereja ini mandiri kalau semua umatnya hidupnya pas-pasan? Ya makanya di gereja itu kan tiap di mana-mana kita lihat itu kan yang paling rajin ke gereja itu kan 1.000, 2.000. Itu yang paling rajin ke gereja. Yang merah-merah itu malas ke gereja itu. Yang merah-merah deh. Pokoknya yang begini-begini jarang sekali yang kelihatan di gereja. Yang ini. Jarang itu. Paling dominan itu yang 1.000, 2.000. Makanya capek itu bendara paroki dengan jam menghitung. Coba kalau yang merah-merah satu. Ya tak? Nah, bagaimana supaya itu rajin ke gereja itu yang merah dan biru ya? Kemandirian rumah tangga. Ya tak? Kemandirian rumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangga itu orang per orang bisa mandiri? Ya tekola dulu. Kau harus tekola. Teman-teman ini berikut dia bilang karena kan biar sarjana tapi karena dia kerja di terowongan di bagian lapangan dia bilang tekola tidak tekola tama-tama teko. Ini maksudnya begini apa? Masih sekolah kita masih sekolah kita yang simpang dong masih itu gitu. Nah oleh karena itu ya kamu ini harus belajar ya. Semua dari mana? Ini ada dari Toraja Utara ini. Anggap tangannya. Yang dari Rantai Pau, Sanggalangi, Pauli, Sadan, Sopai. Angkat tinggi-tinggi. Banyak juga ya. Yang lain dari mana? Makale, Mengkende, Rembon. Angkat tangan. Rembon mana? Kecamatan Solputih Bawah. Oh Rembon. Saya dulu pernah di Rembon di Kokang. Mereka Mengkende. Memang saya tidak menerima dari Mengkende mereka enggak? Menerima tak? Dari Mengkende mana? Oh iya. Sanggala? Makale? Baik. Dan saya bertanya, ya, dari manapun Anda, kita tidak pusing. Yang jelas, kamu sudah satu dalam rumah namanya Atma Jaya. Ya, saya harap kalian ini kan cetak prestasi di sini supaya bisa menggaungkan di luar. Ya toh? Kalau kalian di sini berprestasi setelah itu tamat selesai lalu bisa berprestasi di luar, nah itu. Oleh karena itu saya harap ya tadi saya sudah berisi di Pak Rektor. Ada yang menarik satu bidang program jurusan namanya psikologi ya itu bagus. Saya harap tuh enak itu menyuramkan masa depanmu. Saya kasih tahu, menyuramkan masa depanmu dan mematikan seluruh impian. Jangan itu, lebih baik banyak kegiatan-kegiatan apakah itu meja masing-masing, kegiatan-kegiatan kampus. Dan ini juga saya harapkan jangan kamu jadi libat dalam organisasi kampus lalu nanti bikin kegiatan-kegiatan yang melawan kebijakan atau aturan kampus. Bayar, jangan pakai kemana-mana, ya itu, jangan, tidak bagus, berdosa itu. Akhirnya nanti kalau kau tipu terus orang tua, kau tidak akan selesai itu. Ingat itu, kuliah baik-baik, ya. Karena ketika kau kuliah dengan baik, selesai dengan baik dan bisa dapat pekerjaan yang baik, yang pertama merasakan adalah dirimu sendiri. Betul tidak? Betul kan tidak? Ya orang tua itu kedua ya ini baru yang laki-laki kalau sudah kerja, toh kerja bagus dapat bagus, kau bisa beli mobil, kau bisa beli rumah, perempuan tinggal telan air lihat biar kau. Pasti dia bilang coba dia peristrika itu kalah. Oh iya, betul tidak? Iya. Tapi biar mancungnya hidungmu seberapa meter pun keluar dari dalam, cakepmu bagaimana, tapi kau tidak bisa menyasingkan, tidak kerja, biar juga yang picok tidak mau sama kau. Ya,
Nah, untuk wanita-wanita perempuan, kau jadi wanita yang hebat dan perkasa. Supaya apa? Ketika kau jadi seorang wanita yang hebat dan perkasa, kau tidak akan diinjak-injak. Kau akan disegani dan dihormati. Ingat itu. Iya. Makanya belajar supaya kau juga punya penghasilan sendiri. Dan alangkah nikmatnya ketika adik-adik saya yang perempuan ini kerja dan punya penghasilan sendiri. Jadi kalau suami menanti macam-macam, dia bilang, kau bilang sama dia, kau pergi ke datang ke FNK, saya juga bisa hidup sendiri tanpa lu. Takut itu? Takut itu. Tapi kalau seluruh hidupmu kau gantungkan sama dia, dia akan injak-injak kau. Betul ini? Tapi kalau kau juga punya penghasilan sendiri, kau akan menjadi wanita karir, kau akan menjadi seorang wanita keren, disegani. Gitu. Ada wanita karir berprestasi itu laki-laki yang sembarang tidak berani ganggu kau lagi. Pasti dia bilang laki-laki banyak piwangnya itu baru bisa itu. Kalau kita ini pasti kita ditolak. Betul tak? Betul. Mana ada laki-laki sembarang mau dekat-dekat kau kalau kau punya penghasilan sendiri. Betul ini. Tapi ini, nah itu kelakuan laki-laki termasuk saya. Tapi kalau istri saya itu enggak, dia bukan matre karena dia pacarku dari SMA dulu. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Keren. Itu dulu. Jadi ya kami mulai pacaran kelas 2 sampai ya gitu. Jadi istri saya bukanlah karena bla bla bla, tapi karena memang dari awal, ya toh. Jadi saya kira begitu nih. Terima kasih kebersamaan kita. Saya ingin semoga cerita dongeng saya ini ya menjadi inspirasi bagi kalian. Saya harap ada di antara kalian ini yang pengganti saya. Kompas. Harus punya mimpi dan punya tekad. Ya toh? Saya membayangkan saya suatu saat saya jadi bupati Singkawang. Sedangkan saya mencalon saja semua orang penuh keraguan. Tapi bagi saya tidak pusing soal itu. Ya, kita harus percaya. Yakinlah bahwa segala sesuatu kalau kita yakini dalam hidup kita dan kita lakukan dengan kesungguhan dan kita kerja dengan baik, ya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dilihat gitu, waktu saya jadi calon, bayangkan 2 incumbent sekaligus saya hadapi tuh. 2 incumbent sekaligus yang begitu perkasa saya hadapi, tapi saya tidak pusing. Saya tinggal bilang, ayo nih kita bertanding, lu atau gue. Saya bilang, lu atau gue atau lu. Orang bilang ini, saya bilang, orang bilang saya bilang, saya bilang batu karang pun akan kutabrak. Tasi lebih malah sepon. Jadi yakin. Jadi proses pilkada itu tidak satupun titik yang membuat saya bahwa saya akan dikalah. Tidak ada. Tapi saya tidak bilang sama orang dalam hati saya. Saya yakin saya tidak menang ini. Yakin pertolongan Tuhan saya menang. Walaupun kadang-kadang yang ki angkau itu saya ki mamiler mira ki bedik umi mamana. Ya begini tahu gitu. Kami dari murah pak. Yakinlah. Oh nanti. Minlo ko bikaw mencalon bupati na saya ditayo di situ. Yo dato tali ko. Kaya ko ano kilo kami na ko lamin ko na ko nalamin na pulo ko na pilih kita ne. Ya.
coba-coba. Di sini kos politiknya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya. Jadi harus matang baru kita masuk. Matang betul. Matang dari sisi komunikasi, matang dari sisi penggalangan, matang dari sisi tim, matang dari kita mentalnya dalam keluarga, matang dari iya ya, kapasitas apa lagi itu terakhir ya, pokoknya kapasitas apa atas belakang yang terakhir itu harus istas. Kalau tidak ada jangan nih jangan nih bikin ini. Tapi saya bilang teman-teman yang mau lawan kau untuk periode, saya bilang bentang sama kau ya tuh aku mimpin 5 pilkada bisa pak. Saya tahu tak polisi lame-lame ya gitu para lu juga di pakata-kutaku tapi lawan nggak sama main gua beta atau mau senta. Baik ya, nah ya ini ada pastor beberapa ya. Saya ini hadir untuk bapaknya semua Toraja Utara, tapi saya bangga sebagai orang Katolik. Saya bangga menjadi semua pimpinan Toraja Utara, tapi saya bangga sebagai orang Katolik. Begitu. Fakta membuktikan bahwa saya dulu dihina. Betul-betul. Ada beberapa hal saya dipojokkan. Lebih sore kayak bupati itu atau Katolik. Gitu. Tapi Pak tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangankan yang lain. Di antara kita saja yang ini banyak yang ragu. Masih lumayan kalau ragu. Tetapi dia menjadi lawan berat saya. Tapi saya tidak bermarah. Itu hak dia. Tidak bisa juga dipungkiri. Ada puluhan pendeta-pendeta berdiri di belakang saya. Dari gereja. Toraja, gereja ini puluhan. Kuda lompat talo kelah. Oh iya. Nah iya, nah itu. Jadi ya hanya saya katakan harus yakin. Ya itu tadi punya keyakinan. Sekian, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Ya walaupun saya belum makan tapi saya tetap semangat. Saya disuruh makan dulu. Mana bisa kita makan dulu kerja dulu baru makan. Tidak boleh begitu, gitu. Malu lah. Oke. Sebelum saya turun dari sini, ada yang nggak mau bertanya? Silakan, dipersilakan. Oh, persilakan. Seluruh sivitas akademika, ketua yayasan, ya, adik-adik dari BEM, ya, semua panitia, adik-adik mahasiswa, terima kasih kebersamaan kita di siang hari ini. Saya harap yang apa yang kita bicarakan dalam tangki itu, ya ambil yang positifnya, ya, yang tidak masuk di akal kamu buang, ya, buang. Yang bisa menjadi inspirasi dalam hidupmu ambil, yang tidak ya buang. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali.